Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Selamat ya. Apa? Kemarin habis nyanyi ya. Iya. Suaranya luar fals biasa. banget. Pokoknya orang kabur. Iya, aku tahu. Tapi alhamdulillah pagi hari ini aku senang karena ketemu lagi sama guru-guru kita. Ya. Masya Allah. Bersenang-senang belajar dengan cara yang menyenangkan pastinya pagi hari ini ya jamaah. Alhamdulillah. Mau belajar apa ya? Nanti dulu. Sebelum belajar ada seperti biasa tayangan viral nih yang mau aku kasih lihat ke guru-guru nih. Mau tahu nggak? Mau dong. Mau ya. Ini ada banjir bandang di kota Mekah. Kita lihat tayangannya yuk. Ya Allah, Ustaz Syam gimana ngeliat tayangan tadi Ustaz? Subhanallah, kita doakan agar yang terkena musibah Allah berikan kesabaran dan Allah selamatkan mereka. Kemudian biasanya kalau melihat berita seperti ini kita melihatnya ini parah banget nih dari beritanya, tapi sampai saat itu nggak sebegitunya gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti mengurungkan niat orang yang sedang mau beribadah Sana, umroh, ya? bukan Iya. berarti membuat kita yang mau berangkat umroh atau haji membuat kita khawatir, karena tadi Habib juga bilang pernah ngalamin Habib ya, Iya. sampai berenang, subhanallah. Tahun 2003 kalau nggak salah. Justru saya Kita lempar Iya. jamro berenang. pernah juga aku Kayak gitu habis juga. itu pas hujan aku langsung 2019 aku lari masuk kembali lagi ke masjid. Masya Allah. Terus yang seperti itu biasanya bukan di Masjidil Haram, Ya. luar daripada Luar-luar, kawasan ya. haram. Dan kalau orang berangkat umroh mah aman aja, karena Aman. dari hotel menuju masjid, insya Allah nyaman-nyaman aja, insya Allah. Jadi dia sampai mengurungkan niat untuk pergi ke sana ya Ustaz Iya, ya. dan musibah itu bisa terjadi di mana saja. Alangkah baiknya kalau sedang terjadi musibah, kita sedang berada di tempat yang baik. Allahu Masya ta'ala. Allah. Aku punya tayangan lagi. Ada lagi? Ada lagi nih, viral lagi juga nih. Apa ya? Yang ini adalah agak sedih ya ini kayaknya, karena gelombang tinggi ini membuat dua kapal ini terdampar. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Hingga Minggu sore, dua kapal yang terdampak cuaca ekstrim masih berada di pesisir laut di Semarang. Dari video milik patroli Angkatan Laut, kapal barang terlihat dalam posisi miring dan terjebak lumpur. Sementara kapal tongkang terdampar ke pinggir area pohon dan sempat merusak dermaga bambu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semua anak buah kapal sudah diselamatkan. Selain itu, cuaca ekstrim yang terjadi di Laut Utara Jawa sejak Jumat lalu juga merusak banyak kapal nelayan. Data sementara dari nelayan di Tambak Loro Semarang, sebanyak 4 kapal hancur dan tenggelam. Upaya evakuasi kapal tenggelam ke permukaan belum bisa dilakukan karena terkendala cuaca. Dari tayangan ini apa yang Ustaz Maulana lihat? Kalau yang saya lihat ini bagian daripada ujian. Kembali lagi bahwa namanya fenomena alam. Sekali lagi fenomena alam. Kalau kita bisa menyikapi sehingga tidak terjadi adanya korban, itu aman-aman aja. Karena pasti segala sesuatu pasti ada dampaknya. Sementara kalau kita sampai terjadi adanya korban, barulah itu namanya bencana. Dalam hal ini kita jadikan ini adalah ujian. Ketika manusia diuji, itu akan bisa menjadi pembelajaran, mengangkat derajat, bahkan memberikan pahala. Makanya tetap kita berbaik sangka. Kalau tadi Habib berkomentar, kayaknya Habib semua masalah ada deh. Ada di setiap masalah yang ada di Habib, Indonesia. aku pernah mengalami, Pernah mengalami. Ya Allah, ada semua dialaminya. Ya, kemudian yang kedua adalah ini bagian daripada bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada Allah, jangan pernah berburuk sangka. Tadi katanya Habib, ada yang sampai dikenal rumahnya sampai diganti. Tadi ya kita di Palembang kan, saya di Palembang Sungai Musi pernah rumah yang di pinggir Sungai Musi itu ketabrak tongkang juga. Dan akhirnya diganti. Berarti ada hikmahnya kan. Dan yang ketiga, tetap bersabar atas segala ujian, karena kesabaran itu bisa mendapatkan pahala bahkan sampai 3 kali lipat. Masya Karena Allah. ujian ketika ujian melaksanakan ibadah, 1 terhindar dari godaan, 2 tapi ketika diuji kehilangan, kekurangan, itu mendapatkan 3 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk komentarnya. Ya. Dan mungkin sekian ya untuk berita viral hari ini ya. Tapi Islam itu belum mulai. Ada, belum mulai. Jangan sampai. Kita baru mau mulai belajar. Kita akan belajar mengenai menikah nih. Menikah? Menikah kan ibadah yang Masya Allah ya. Kalau Ya, kita ya, ya, menikah ya.
dapat pahala. Tapi kalau orang menikah gitu kan biasanya kan alhamdulillah terhindar dari bahaya. terhindar dari bahaya. Fitnah. Tapi ada juga orang yang menikah ngerasa hal sepele dilakuin ternyata itu adalah dosa besar. Kok bisa? Jamaah pasti penasaran kira-kira apa dan mengapa dan bagaimana cara mengantisipasinya. Kita belajar pagi hari ini. Temanya adalah hati-hati dosa besar setelah menikah. Wah, jadi ada dosa Waduh. besar setelah menikah. Nih Ada. hati-hati nih. Pokoknya tonton Islam Itenda sampai selesai Iya karena kita dong. akan bahas hati-hati dosa besar datang ketika setelah menikah. Bahaya apalagi sekarang banget. zaman gadget. Oh iya. Ya kan? Zaman gadget Ustadz Maulana Karena juga gini, tahu kan pasti Sony ngalamin sekarang Sony kan kalau gadget itu kan bisa berbahaya. Iya. Masalahnya tanpa sadar suami ataupun istri bisa lihat sesuatu yang diharamkan. Iya. Padahal sudah ada pasangan. Aku pernah kayak gitu nggak sengaja ngelihat bahkan sampai ke zoom 3 kali lagi kan. Itu sih bukan sengaja. Nggak sengaja. Bukan nggak sengaja. Iya. Sisa. Iya, itu Terus hobi. komentar hobi. versi. Nah itu aku takut itu termasuk zina nggak ya kalau udah menikah kayak gitu? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Muhammad, guruku Ustaz Maulana, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih waspada, agar kita mengetahui langkah-langkah strategi-strategi daripada musuh kita yaitu syaitan, sehingga kita bisa menghindarinya. Itulah tujuan mimbar Islam itu indah membahasnya di pagi hari yang berberkah ini. Maka yang pertama yang kita bahas adalah ketika seseorang meremehkan daripada bahaya sosial media, bahaya daripada apa yang ada di tangannya, yaitu di tangan kita semua ada barang ini, yaitu handphone. Subhanallah, yaitu sesuatu yang bisa membuka jendela dunia, ya, sesuatu yang bisa mendekatkan dari yang jauh menjadi dekat. Maka Al-Quran mengatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Subhanallah, betapa kecewanya seorang anak ketika dia subhanallah misalnya membelikan handphone untuk orang tuanya. Biar kita gampang komunikasi, Pak. Biar kita gampang komunikasi, Mah. Subhanallah. Akhirnya yang awalnya orang tuanya gaptek ternyata bertemu dengan teman lamanya di sosial media. Akhirnya dari situ terbuka pintu-pintu perzinahan, naudzubillahi min dzalik, yang mereka tidak sadari sebelumnya, yang kita tidak sadari sebelumnya. Berawal daripada melihat, berawal daripada nge-like, berawal daripada saling berkirim pesan, maka subhanallah berujung daripada Makan siang bertemu. bersama. Makan siang bersama. Aduh. Kalau makan siang bersama insya Allah mungkin masih aman lah. Yang bahaya kalau sudah makan malam. Astagfirullah. Kalau siang mungkin masih ada sedikit kemungkinan amannya. Tapi kalau makan malam lebih berbahaya lagi. Karena udah malam masih keluar, subhanallah. Candlelight dinner lagi. Kenapa? Candlelight dinner lagi. Apalagi namanya diganti-ganti nama laki-laki lagi. Allahu Akbar. Jadi ternyata daripada sosial media ini membuka pintu-pintu daripada keburukan. Karena makanya Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan engkau mendekati zina. Bukan jangan engkau berzina, tapi jangan engkau mendekati zina. Karena dari sana ketika seseorang masuk ke dalamnya, maka ia akan terjebak di dalamnya. Maka subhanallah, apakah sudah termasuk berzina? Maka yang dimaksud berzina adalah bertemunya dua sunat. Subhanallah. Tapi Rasul mengingatkan bahwa mata itu juga ada zinanya, telinga itu juga ada zinanya, semua anggota tubuh ini ada zinanya, tapi yang akan merealisasikannya adalah daripada sunat kita. Maka daripada itu kita menjaga diri kita, jangan sampai meremehkan hal-hal, mengatakan sekedar hiburan aja kok, sekedar ini aja kok, nggak mungkin juga, subhanallah. Daripada meremehkan sesuatu yang berbahaya ini, akhirnya terjebak di dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghindari daripada hal-hal yang kita khawatirkan, yang bisa merusak daripada pernikahan, yang bisa merusak
merusak hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Wallahu taala Terima a'lam. kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, Mas penjelasannya. Sony. Karena kejadian besar tuh bisa terjadi dari Bisa hal terkecil dong. Hal sekalipun ya. kecil-kecil. Coba misalnya. Yang saya tidak habis pikir. Apa? Nih buat ibu-ibu nih. Kenapa? Melihat suaminya sudah lelah. Tega-teganya dia lihat suaminya capek-capek aja begitu tidak dibantuin. Kamu udah capek bekerja, baru pulang, udah disuruh lagi. Kalau Itu ambil anakmu, itu ambil anakmu. Kalau masalah itu aku jadi kepikiran satu hal Ustaz Maulana. Apa tuh? Itu kan istri yang tidak bantuin ya, tapi ada juga istri yang bantuin. Oh gitu. Nah ini yang harus aku tanyain juga. Tadi kan ngomongnya masalah yang belum bantuin kan? Karena gini, ada wanita, suaminya udah capek, Iya. pulang dari kantor, pulang dari kerja, sampai di rumah, ambil anakmu, jangan masuk dulu, putar-putar dulu. Ya udah deh, sekarang aku mau bahas mengenai yang tadi. Aku penasaran dengan pertanyaan aku mengenai soal pekerjaan. Kalau Siap. misalnya si istri ternyata bantuin suaminya, aku pengen tahu kalau di fikih itu emang benar dosa besar ya, Habib ya. siap. Kalau rumah tangga yang kepepet gimana? Berarti bisa jadi peluang dosa itu suami dan istri juga Nah ya. itu gimana Habib? Gimana, Mau penjelasannya dong Dip. Tausiah nih. Oh iya dong. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung ke permasalahan. Waduh. Seorang istri bekerja, artinya seorang istri bekerja. Mungkin kalau asal hukum waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya secara hukum nih pemirsa, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, perempuan itu dianjurkan di rumah secara hukum. Perempuan dianjurkan di rumah. Dan juga apabila mau keluar jangan berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini secara hukum pertama. Akan tetapi di zaman sekarang ini ada nggak sih sahabat Nabi misalnya yang bekerja membantu suaminya? Ada. Seperti salah satu contohnya di antara contoh-contoh yang lain, Zainab binti Abdullah Ats-Tsaqafiyah. Beliau ini bertanya, beliau ini bekerja membantu suaminya dan menghidupi anak-anak yatimnya. Maka beliau pengen tanya, maka Zainab binti Abdullah ini berkata kepada suaminya, wahai suamiku, tolong tanyakan sama Rasulullah, apakah boleh wanita bekerja membantu suaminya dan menghidupi anak-anaknya? Maka suaminya enggan bertanya sama Rasulullah, maka istrinya disuruh bertanya langsung kepada Rasulullah. Maka Zainab binti Abdullah ini datang ke rumah Rasulullah. Ternyata di depan pintunya Rasulullah ada seorang perempuan Ansor juga ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan Zainab. Mereka enggan juga pengen bertanya. Tidak lama Bilal bin Rabah lewat. Ketika Bilal bin Rabah lewat, Zainab binti Abdullah bersama perempuan tadi minta tolong kepada Bilal, wahai Bilal, tolong tanyakan sama Rasulullah dengan pertanyaan kami ini. Maka Bilal bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, apakah mereka mendapatkan pahala? Nabi mengatakan, na'am, lahuma ajrani, ajral qarabah wa ajr sadaqah. Dua perempuan ini, dua-duanya mereka mendapatkan pahala dari Allah. Pertama, pahala nafkah, dan kedua, pahala sedekah. Gitu. Makanya, tapi ada syaratnya. Seperti apa kata Ustadz Maulana? Ada 3. Oh, cincinnya mana? Udah lihat? Bibit Iya. udah lihat? Udah. Udah. Aku baru tahu tuh. Pertama syaratnya adalah dia aman daripada fitnah. Perempuan yang ingin bekerja boleh, nggak ada larangan. Tapi pertama, dia aman daripada fitnah. Yang kedua, suaminya miskin, tidak mampu untuk mencari pekerjaan. Kemudian si perempuan itu mampu untuk bekerja, boleh dia membantu suaminya untuk bekerja. Dan yang ketiga, izin wali. Ya, artinya walinya, ayahnya atau ibunya, mungkin perempuan yang belum menikah, izin walinya, ayahnya, ibunya, kakaknya. Nah, ini perlu juga jadi catatan nih. Izin suami ketika suami mampu. Nah, ini ada hukumnya nih. Kenapa ketika suami mampu? Ada embel-embel ketika suami mampu. Jadi izin suami ketika suami mampu. Kan dasarnya ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pimpinan daripada wanita.
Nah, ketika suami mampu untuk menafkahi, kemudian istri juga mau kerja, harus izin daripada suaminya. Suami berhak tidak, artinya kau adalah tanggunganku. Tapi kalau suaminya tidak mampu, izin tidak butuh izin, memang keluarga sudah mau kelaparan, boleh si istri keluar untuk mencari nafkah sekedar untuk menutupi kelaparan. Sebentar, tadi Habib bilang istri kalau mau kerja harus izin sama suami. Aku jadi teringat sesuatu nih. Apa nih? Mumpung Virus nonton nih, nih. Kamu kalau mau kemana-mana izin sama suami bisa kan? Kamu anggap aku apa? Kamu pergi gitu aja, nyelonong gitu aja. Emang aku keset? Walaupun kamu injek-injek, kamu lewatin, aku tetap welcome. Enggak kayak begitu. Harus izin. Sabar. Izin dong. Satu Indonesia nonton ini. Aduh, sabar. Dip, doain Dip. Enggak, ini kurang duit begini. Enggak, Bukan kelebihan. Aku pengen jadi laki-laki yang cemburu biar nggak jadi laki-laki apa jayus itu loh. Dayus. Ada yuk, Iya, nggak boleh jadi kayak gitu. Tapi nggak gitu juga careless, sampai maju-maju ke kamera, sampai nggak kelihatan mukanya karena gelap di situ tahu gitu ya. Dan nggak ada lampunya sampai ke situ. Ya udah jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Tapi Kita saya bahas setuju. tentang satu ini. Sony itu harus